Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan membawa korban syukur dalam pujian penyembahan kita di dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita mau lebih dekat lagi setia, lebih mencari wajah Tuhan, karena Dia adalah sumber hidup kita, sumber jalan kebenaran dan kehidupan yang membawa kita boleh mengalami kemenangan, kekuatan, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang padamu, Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini, Engkau berikan kami kesegaran, kekuatan untuk kami dapat Tuhan bangun pagi ini mencari wajah-Mu yang paling utama dari segala kehidupan kami yang akan kami jumpai dan temui. Tuhan Yesus, segala keaktifan kami dalam pekerjaan, kami mau tanggalkan semua segala apapun yang menjadi urusan kami, dan kami mau Tuhan, oh Bapa, mengambil alih hidup kami, fokus hanya kepada Engkau Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami, pemulih kami, penyembuh kami, dan Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami dari yang kehidupan lama, kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan, kini beralih kami hanya mengandalkan-Mu, terlebih menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami tidak ingin supaya iblis masuk dan mengganggu fokus kami dalam mencari wajah Tuhan. Kami tolak semua segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Roh Kudus, Roh Allah yang memberkati, yang mengurapi, yang menguduskan, yang membungkus kami, sehingga tidak ada satu pun iblis mau melemahkan kami Tuhan, karena Engkau sudah melindungi kami dengan kuat kuasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Haleluya Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan.
ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami rasakan dalam hidup kami. Oh Yesus, Engkau yang baik, Roh Kudus yang baik. Kami tak mau lepaskan Engkau dari hidup kami. Tak dapat hidup tanpa-Mu Yesus, Roh Kudus Tuhanku. Ingin ku selalu berada di dalam dekapan-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ubahkan hidup kami lebih lagi mengasihi-Mu, menuruti, melakukan kehendak-Mu, supaya jiwa kami, hidup kami memperoleh kemenangan, kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup ya Tuhan. Biar Engkau selalu Tuhan berada di dalam hidup kami. Biar Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang menjadi penolong kami, menjadi penghibur kami, yang telah dijanjikan oleh Bapa dan kini ada di dalam hidup kami orang-orang percaya Tuhan, gereja terakhir ini ya Bapa. Biarlah hidup kami semakin lebih lagi mengasihi-Mu, menuruti kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan, oh Bapa, Tuhan, ada perubahan terjadi ya Tuhan. Oh Bapa, yang dulu jauh daripada Engkau, yang dulu meninggalkan Engkau, dan biarlah kini kehidupan kami, karena Engkau menjamah hidup kami di saat kami tak berdaya. Hanya Yesus satu-satunya penolong kami, Roh Kudus penghibur kami. Tidak ada yang lain yang bisa masuk memberikan damai, sukacita, kekuatan, ketenangan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami mau menyanyikan pujian penyembahan kami. Ubah hati kami menjadi baru, biar semakin kehidupan lama kami semakin berkurang dan hilang, semakin Roh Kudus Tuhan Yesus ada dalam diri kami bertambah. Haleluya. Ubah hati kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Amin. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru ya Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus, serupa dengan Engkau kehidupan kami. Akulah tanah liat, Engkaulah penjunan kami, bentuk hidup kami seperti-Mu dalam tangan-Mu. Amin. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Amin, amin. Hanya nama
nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin Tuhan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin, haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan dimuliakan dalam hidup kami, yang layak dimuliakan. Ubah hati kami menjadi ciptaan yang baru. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, ya Tuhan, yang berkenan kepadamu Yesus Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus, benar ya Tuhan. Akulah tanah liat, akulah tanah liat. Oh, di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan hidup kami, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau inginkan, seperti yang Kau ingini. Oh, terusku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya, amin. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus bertambah, Yesus makin bertambah dalam hidupku. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, benar ya Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menuntun kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Baik, kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya. Di ayat yang pertama mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan
menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula pada orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca, bahwa Tuhan menunjukkan bahwa ada jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, inilah kehidupan yang memang dialami saudara selama kita hidup dalam dunia. Ada orang benar, ada orang fasik. Ya, saudara, dikatakan di awal ayat ini dikatakan berbahagialah, atau dalam terjemahan aslinya dikatakan diberkatilah, ya, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi kita lihat saudara bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar, ya, dia harus menjaga kehidupan pergaulannya, ya, dari pergaulan yang salah. Ya, firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya, tidak semua nasihat itu baik. Ya, di sini dikatakan bahwa yang berbahagia atau diberkati adalah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Ya, karena memang saudara, nasihat orang fasik saudara berbeda dengan nasihat orang yang benar. Ya, kita lihat bagaimana saudara, ya, di dalam kisah Alkitab, ya, ada seorang raja yang bernama Rehabiam. Ya, bagaimana dia lebih menuruti nasihat orang fasik, yaitu teman-temannya, daripada saudara dia menuruti nasihat orang benar, yaitu saudara para penasihat Raja Daud yang dahulu hidup pada zaman Daud, ya, yang bijaksana. Ya, saudara, nasihat orang fasik selalu berfokus kepada diri sendiri, ya, dan tidak melibatkan Tuhan. Ya, karena memang orang fasik itu hatinya jauh daripada Tuhan, cenderung tidak takut akan Tuhan. Ya, oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita supaya kita tidak berjalan di jalan orang yang berdosa. Ya, itulah jalan orang fasik, orang yang berdosa, orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, dikatakan orang-orang yang pencemooh. Ya, saudara, kita lihat kita hidup di zaman saat ini di mana kefasikan manusia semakin hari semakin saudara merajalela, ya, semakin buruk. Ya, saudara, di mana tingkat moral kehidupan manusia semakin buruk. Ya, bagaimana saudara perhatikan bahwa yang cemar bertambah cemar. Ya, saudara, namun firman Tuhan katakan yang kudus bertambah kudus. Ya, ada kegerakan LGBT, di mana itulah orang-orang fasik yang hidupnya selalu memberontak terhadap Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, orang yang hatinya jauh daripada Tuhan.
itulah orang-orang yang fasik. Ya, apabila kita menuruti nasihat orang fasik, maka saudara, bukan hanya kehidupan kita hidup di bawah kutuk, ya, namun firman Tuhan katakan bahwa jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Ya, kenapa? Karena orang fasik tidak takut akan Tuhan. Orang fasik cenderung hidupnya berbuat dosa. Ya, upah dosa adalah maut. Ya, oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya supaya kita hidup berjalan menurut jalannya Tuhan. Ya, ada dua jalan firman Tuhan katakan, yaitu jalan yang saudara lebar dan jalan yang sempit. Ya, nah, yang lebar itu api, ya, seperti nyanyian yang kita nyanyikan pada waktu dulu kita sekolah minggu, saudara, ya. Jalan yang sempit itu menuju kehidupan. Ya, artinya jalan yang lebar itu adalah jalan yang memang kita hidup menurut maunya kita, menurut apa yang kita anggap benar, ya, tanpa melibatkan Tuhan. Kita hidup pada kebenaran kita sendiri. Ya, itulah kehidupan orang-orang fasik. Ya, saudara, kita lihat sekarang moral yang semakin buruk, yang semakin bejat. Ya, bagaimana saudara, ya, terjadi pernikahan antar sesama jenis, ya, kemudian terjadinya transgender, ya, saudara, bahkan saudara disahkan oleh pemerintah, ya. Kemudian juga bagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan, ya, saudara, dikatakan ada satu negara di sana yang mau menetapkan undang-undang bahwa dokter tidak boleh, ya, untuk menentukan bayi itu seorang laki-laki atau perempuan. Nanti anaknya sendiri yang akan menentukan dirinya sendiri. Ya, kita lihat bagaimana kebobrokan manusia, kefasikan manusia. Ya, pada saat manusia hidupnya jauh daripada Tuhan, maka yang terjadi adalah saudara, kehidupan moralnya bertambah hari bertambah rusak. Ya, terutama saudara dosa-dosa kecemaran. Ya, kita lihat keadaan zaman yang saudara semakin cemar, ya, di mana justru orang-orang benar itu dicemooh, ya, saudara. Itu berbalik, saudara, ya, bagaimana lebih banyak orang-orang fasik yang hidup di dalam dunia ini, ya, sehingga kita orang yang benar justru mendapatkan cemooh, ya, saudara. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, ya, walaupun jumlah orang benar tidak banyak, karena memang firman Tuhan katakan bahwa yang diselamatkan adalah orang yang sisa, seperti sisa bangsa Israel yang diselamatkan. Biarlah kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, saudara, jalan hidup orang benar adalah jalan hidup yang senantiasa mengandalkan Tuhan, ya, selalu hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, ya, karena dia menyukai firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau tetap tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima, ya. Dan Yesus juga mengatakan bahwa jikalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itu yang memerdekakan kamu, ya. Apakah itu kebenaran? Itulah firman Tuhan, ya. Kalau saudara tahu kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita dari segala dosa-dosa kita, ya. Baik itu dosa percabulan, kecemaran, ya, hawa nafsu, iri hati, dengki, amarah, ya, kebencian, saudara, dosa-dosa percabulan, perzinahan, dan dosa-dosa yang lainnya, ya, termasuk juga membebaskan kita dari segala ketakutan dan kekuatan
kekhawatiran, ya. Nah saudara, hanya firman Tuhan yang mengokohkan dan menguatkan hidup saudara dan saya, ya. Itulah yang firman Tuhan katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Ya, bicara tentang bagaimana kita bertekun di dalam firman Tuhan, ya. Dan itu yang akan mengubah karakter kita untuk kita semakin hari semakin dikuduskan, semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Firman Tuhan itu yang menguduskan kita, ya. Firman Tuhan Yesus katakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Itulah doa daripada Tuhan Yesus, dan firman-Mu adalah kebenaran, ya. Nah saudara, itulah orang-orang benar yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Yosua mengatakan, Tuhan berkata pada Yosua, dikatakan bahwa renungkan Taurat itu siang dan malam supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, ya. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan bagikan pelita dalam hidup kita, terang bagi jalan hidup kita, yang menerangi hidup kita sehingga kita berjalan dalam terang firman Tuhan dan kita tidak hanyut oleh arus dunia ini yang semakin hari semakin hidup di dalam kefasikan, ya. Nah saudara, di sini katakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Saudara, orang benar digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, ya. Dia merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan karena itu dia tidak akan mengalami layu daunnya. Daunnya tetap segar, dan dikatakan firman Tuhan dia akan menghasilkan buah pada musimnya, ya. Saudara, orang-orang benar yang hidupnya senantiasa bergantung kepada Tuhan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan bahwa ia akan tetap segar, rohaninya akan tetap segar, ya. Orang benar digambarkan bagaikan pohon yang tertanam di tepi batang air, ya. Saudara, itu berbicara tentang bagaimana air berbicara tentang Roh Kudus, ya. Air itu berbicara tentang firman Tuhan. Air berbicara tentang Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus baiklah datang kepadaku dan minum. Ya saudara, dialah air kehidupan kita, ya. Oleh karena itu orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia akan selalu mengalami kesegaran di dalam kerohaniannya, ya. Dan bukan hanya itu, saudara, bahwa hidupnya akan berbuah, ya. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, dan kemurahan, saudara, dan sebagainya, ya. Saudara, ada buah-buah, ada karakter Kristus yang ada dalam dirinya, ya, sehingga hidupnya boleh mengalami perubahan, ya. Dan kehidupan kita pasti akan dinikmati oleh orang lain, ya, karena hidup saudara yang diubahkan lewat kuasa firman dan Roh Tuhan, ya. Nah di sini katakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi bataran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, ya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai orang-orang yang benar, ya. Orang benar bukan berarti dia tidak mengalami kesusahan dan penderitaan. Namun firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan mereka dari semuanya. Tetapi sebaliknya, kemalangan akan mematikan orang-orang yang fasik, ya. Kemudian kita akan membaca di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat, inilah orang yang fasik, saudara, dikatakan
Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, ya. Dikatakan, ya, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, ya. Orang fasik digambarkan bagaikan sekam yang tidak berguna, ya, yang tidak ada isinya, yang tidak ada buahnya, ya. Dikatakan bahwa dia bagaikan sekam yang ditiup oleh angin, ya. Dia akan sirna, dia akan habis, lenyap, ya. Saudara, dikatakan, ya, bahwa orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, ya. Seperti sekam yang ditiup oleh angin, saudara, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mengapa orang fasik tidak tahan dalam penghakiman? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa akan ada hari penghakiman, ya, saudara. Tentunya karena mereka masih hidup dalam dosa, ya, tidak akan kuat, ya, menghadapi Allah yang Maha Kudus, ya. Namun bagi orang yang benar, saudara, kita, dosa-dosa kita telah disucikan oleh darah Yesus, sehingga kita dapat datang menghadap Tuhan bukan dengan kebenaran diri kita sendiri, tetapi kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya bergaul dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. Dia semakin hari semakin seperti Yesus, ya. Saudara, di sini dikatakan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Demikian juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, ya. Tidak akan bisa menyatu, saudara, seperti air dengan minyak, seperti terang dengan gelap, saudara. Tidak akan bisa bersatu antara terang dengan gelap, antara air dengan minyak, saudara, ya. Karena itu dikatakan orang fasik atau orang berdosa tidak akan tahan dalam kumpulan orang benar, ya. Kenapa? Karena saudara, dia hidup dalam berdosa, hidup dalam dosa, hatinya selalu menuduh dirinya, ya, saudara. Orang fasik akan hidup bersama-sama dengan orang fasik. Orang benar akan hidup bersama-sama dengan orang benar, ya. Itulah sebabnya, saudara, akan ada pemisahan nantinya pada hari penghakiman, bahwa Tuhan memisahkan antara orang benar dengan orang fasik, yang digambarkan Tuhan memisahkan antara domba dengan kambing, ya. Oleh karena itu, saudara, di sini dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, ya. Saudara, biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jalan hidup orang benar itu menuju kehidupan, dan jalan hidup orang fasik menuju kebinasaan, ya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami hidup di jalan orang benar, ya Tuhan. Menjaga pergaulan kami dari pergaulan-pergaulan yang salah, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami, Tuhan Yesus, Tuhan, pakai kami untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, ya Tuhan. Dan kami tidak mau hidup menuruti nasihat orang fasik, melainkan kami hidup menuruti kebenaran firman-Mu, orang-orang yang benar, ya Tuhan. Kami tidak mau berjalan di jalan orang yang berdosa, jalan orang fasik dan pencemooh, karena jalan itulah jalan menuju pada kehidupan. Namun biarlah kami berjalan di dalam jalan terang firman-Mu, ya Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Melakukan firman-Mu siang dan malam, ya Tuhan. Merenungkannya. Dan firman-Mu katakan kami bagikan pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai, ya, sehingga hidup rohani kami tetap segar dan hidup kami boleh menghasilkan buah. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan
Engkau yang membuka jalan bagi kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau mencukupi kami kebutuhan-kebutuhan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan bagi kami yang terikat oleh dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Biarlah roh pertobatan Tuhan curahkan, sehingga setiap kami yang berada di jalan orang yang fasik, yang masih hidup di dalam dosa, biarlah kami boleh bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah-Mu, kembali kepadamu ya Tuhan, supaya jiwa kami tidak binasa, melainkan kami boleh beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, khususnya pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden yang saat ini masih memimpin. Berikan hikmat daripada-Mu untuk mengatasi keadaan dunia yang semakin sukar dan sulit. Demikian juga presiden transisi nanti ke depan, Tuhan berikan hikmat daripada-Mu dalam menetapkan, memilih para menteri yang ada yang akan membantunya. Demikian juga untuk pilkada, tiap-tiap daerah Tuhan pimpin, supaya mereka yang memimpin bangsa ini ya Tuhan, di tiap-tiap daerah adalah pemimpin yang punya hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya saudara, inilah firman Tuhan. Selamat pagi. Saudara, kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.